Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai di sini dengan penerapan syarat batas di 5 sisi ya. X sama dengan 0, X sama dengan A, kemudian Z sama dengan 0, Z sama dengan C, dan Y sama dengan B. Kita sudah membuang 3 tadi. Yang tersisa tinggal ini, yang bawah ini, dan sudah dapatkan KX-nya sama dengan NP per A dan KZ-nya sama dengan MP per C. Ini kita substitusikan di atas sehingga solusi kita tinggal satu ini. Nah, oke, ini solusinya dengan mengganti nilai KX dan KZ tadi. Nah, sekarang kita terapkan sisi yang terakhir yang ada di sini, yang di paling bawah. Yang tidak 0 itu diterapkan di terakhir ya. Untuk Y sama dengan 0, nilai sunya adalah T sama dengan T0. Dan ketika ini kita substitusikan ke sini, kita tidak akan bisa menemukan nilai ini. Kenapa? Karena sin itu paling banter 1, sin ini 1 gitu ya. Nah, ini sinus hiperbolik juga paling banter 2. Karena itu kita gunakan prinsip kombinasi linier. Jadi solusi kombinasi dari semua solusi ini juga termasuk solusinya. Nah, ini kita kombinasikan. Karena ada indeks N dan M, maka somasinya menjadi 2 ini. Nah, kita tambah konstantanya adalah B and M. Oke, ini kombinasi linear ya prinsipnya. Nah, kemudian ketika kita terapkan di syarat batas ini, T sama dengan T0 untuk Y sama dengan 0, substitusikan ke atas ini, jadi Y-nya diganti 0 ya. Ini Y0, ini. Nah, ketika ini Y diganti 0, ini enggak ada ya, hilang. Nah, ini kita ganti 0 seperti ini. Nah, ini sama dengan T0, suhunya sama dengan T0. Nah, deret ini yang akan kita selesaikan, berapa koefisien B and M ini. Nah, untuk menyelesaikan ini kita gunakan permisalan tadi. Nah, ini ya, sudah dapat seperti tadi ya. Ini hilang ya. Nah, Y-nya tidak ada. Nah, kita misalkan sisi suku ini yang sepanjang ini sama dengan B kecil, B and M, untuk membawa ke deret sinus ganda. Nah, ini B and M-nya sama dengan B and M besar, ini sinus hiperbolik B akar kali ini. Oke ya, ini B kecil, ini B besar. Nah, kemudian bagaimana cara menemukan koefisien B and N ini? Ini pakai deret Fourier ya. Nah, kita kalikan kedua suku itu dengan ini, gitu ya. Nah, kemudian kita integralkan dengan batas 0 sampai A untuk variabel X, 0 sampai C untuk variabel Z. Dan ini kita ganti konstantanya P dulu, nanti akan kembali ke indeks NM ini. Dan gunakan ortogonalitas fungsi sin. Ini di kalkulus 2 deret Fourier sudah diberikan. Nah, setelah ini kita kalikan yang ini tadi, nah ini berubah menjadi seperti ini, begini, gak panjang ya. Nah, ini ada sin pi px px per A, ini nanti dengan di sini pasangannya. Nah, ini indeks P dan N ini, perhatikan di sini, kalau M tidak sama dengan N kan semuanya 0, integral sin ini. Jadi ini pasangannya ini dengan ini, yang X dengan X, yang Z dengan Z. Itu semua akan rontok sama dengan 0. Kapan tidak 0? Ketika M sama dengan N. Jadi ketika P sama dengan N, Q sama dengan M itu tidak 0. Berapa nilainya? Nilainya adalah ini 2L dibagi 2 jadi sama dengan L. Sehingga di sini nilainya adalah A per 2. Karena di sini min L sampai L ya, perhatikan di sini 0 sampai A. Jadi A per 2 C per 2 sama dengan integral ini. Nah, ini kalau kita integralkan, nah ini integral sin itu adalah min cos, integral sin juga min cos, kita dapatkan nilai B and M ini. Tolong dicoba. Nanti ketika ini kita hitung sama dengan ini. Untuk NM genap dari sini ya, ini ketika genap kan 1 dikurang 1 0, ketika genap juga 0, itu 0. Ketika N dan M-nya ganjil, ketemunya 16T0 per NMP V kuadrat. NMP kuadrat. Oke, nah sehingga setelah menemukan B kecil, kita perlu mencari B besar. B besarnya berarti B kecil dibagi sinus hiperbolik ini. Nah, kita dapatkanlah B besar ini. Oke, jadi 0 untuk NM genap sama dengan 16T0 dibagi NMP kuadrat sinus hiperbolik B kali akar NP per A kuadrat MP per C kuadrat untuk NM-nya ganjil. Nah, setelah menemukan B besar, substitusikan kembali
ke nilai ini tadi. Nah, ini substitusikan ke sini. Nah, begitu kita substitusikan, dapatlah kita distribusi suhu di dalam balok yang lebarnya A, B, C, ukurannya A, B, C. Semua sisi dipertahankan 0 kecuali sisi kiri ini. Sisi kiri ini adalah Y sama dengan 0, nilainya adalah T0, nilainya sebagai ini. Oke ya. Nah, ini P-nya dikeluarkan, ini juga P dikeluarkan. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Ini untuk kasus persamaan Laplace sistem siku-siku untuk 3 dimensi. Nah, kalau 2 dimensi nanti sama, kita tinggal menurunkan dari 3 variabel menjadi 2 variabel. Contohnya ini. Coba lihat ini ya. Yang sebelah kiri ini untuk semi taingga. Jadi ini untuk menuju sumbu Y, ini menuju taingga, kita namakan semi taingga. Sedangkan yang sebelah kanan ini untuk segi 4. Nah, persegi. Nah, gitu ya. AB ukurannya. Sama seperti tadi ya. Dari persamaan Laplace kita asumsikan dipisahkan seperti ini dan kita dapatkan persamaan PDB seperti ini. Nah, bagaimana cara menentukan suku per sukunya? Apakah konstanta positif atau negatif? Bergantung syarat batas. Ini perhatikan, sisi kiri kanan 0, sisi yang berhadapan 0, ini juga 0, maka keduanya merupakan konstanta negatif. Suku pertama ini ya. Nah, ini konstanta negatif, ini juga konstanta negatif baik untuk kasus kiri maupun kanan. Sehingga solusinya dalam bentuk cosinus cosinus x atau sin k x sama. Ini ya. Nah, sekarang sisi yang ini. Nah, ini ada semi taingga. Perhatikan tadi semi taingga kita ambil positif dan yang kita pilih adalah eksponensial. Tapi di sini ini karena sisi yang berhadapan ini 1, 0 tidak, kita ambil yang berbentuk cosinus hiperbolik. Karena sisi nolnya yang di atas, maka di sini adalah B ya, ini bukan A, ini B min Y. Ini B min Y karena ini sisinya di sini B panjangnya. Nah, nanti setelah disubstitusikan ke XY, yang sisi kiri dapat seperti ini, nah sisi kanan dapat seperti ini, penerapan syarat batas. Nah, ini bisa saudara lihat di bahan kuliah kita. Oke, mudah-mudahan jelas bagaimana cara menemukan distribusi besaran skalar dengan menggunakan persamaan Laplace baik dalam sistem koordinat siku-siku 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, silakan berlatih dan mengerjakan soal UH. Oke, mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Kalau belum jelas, bisa menanyakannya melalui grup kita atau melalui ketika perkuliahan nanti. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.